or you don't put it. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0486106646. Di sini saya akan melakukan praktik pada tugas 2 jaringan komputer, yaitu menjalankan perintah-perintah yang berkaitan dengan jaringan komputer menggunakan JMD. Langsung saja ke praktiknya. Baiklah, di sini saya sudah berada pada soal di tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Di sini kita disuruh untuk mempelajari panduan praktik terlebih dahulu, kemudian melakukan praktik di setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada di nomor 1 CD, CLS, DIR, terus sampai ke NET. Di sini saya sudah merangkum dan menyiapkan penjelasan dari setiap perintah-perintah yang diberikan, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, yaitu NET. Sekarang saya langsung buka ke CMD-nya saja. Untuk pengerjaan. Nah, di sini saya akan membelah layar saja biar mudah untuk penjelasannya. Baiklah, perintah yang nomor 1 itu ada cd atau change directory, berfungsi untuk berpindah direktori di CMD. Digunakan untuk menavigasi ke folder tertentu agar bisa menjalankan file, script, atau melihat isi direktori tersebut. Sebagai contoh, cd folder local disk C, user, admin, dokumen. Jadi ini seperti halnya kita berpindah dari dokumen 1 ke dokumen yang kedua gitu. Saya akan mencoba untuk berpindah dari dokumen user ke Windows. cd local disk C / Windows. Windows. Salah. cd local disk C Windows. cd local disk C titik 2 / Windows. Nah, ini benar. Nah, sini sudah berpindah yang semula dari user ke Windows. Saya kembalikan lagi ke user. cd local disk C user. Oke. Kemudian yang nomor 2 itu CLS atau clear scanner, membersihkan semua tampilan teks yang ada di layar CMD. Kita pakai CLS. Nah, CLS ini berfungsi untuk menghapus semua yang sudah dijalankan dari pertama sehingga tampilan di CMD kembali bersih. Kemudian yang nomor 3, CLS/datanya, menampilkan bantuan dan menjelaskan cara menggunakan perintah CLS. Format /datanya ini juga bisa digunakan pada perintah CMD lain untuk melihat dokumentasinya. Jadi CLS/datanya. Ya, di sini dia akan menampilkan fungsi dari CLS tersebut, yaitu clear the scanner, menghapus sampah yang ada di tampilan. Terus yang nomor 4 itu ada dir, datanya, menampilkan daftar opsi dan penjelasan menggunakan perintah dir yang berfungsi untuk melihat isi direktori atau folder. Kita
Kita coba dir. Tampilannya seperti ini. Dia akan menampilkan daftar opsi dan penjelasan penggunaan perintah dir. Opsi dari dir. Ya. Kemudian lanjut ke yang nomor 5, ipconfig menampilkan informasi konfigurasi jaringan dasar dari komputer seperti layanan IP, subnet MAC, dan default gateway. Sering digunakan untuk mengecek status koneksi jaringan. ipconfig. Nah, jadi dia akan menampilkan mulai dari lokal IP address, link lokal IP address, kemudian IPv4 address, subMAC, dan default gateway. Ini juga dia akan menampilkan itu dari IT Totalink.net karena saya menggunakan modem Totalink. Terus untuk yang nomor 6 itu ada ipconfig/al menampilkan informasi jaringan secara lengkap termasuk hostname, DNS server, WINS, dan alamat MAC dari semua adaptor jaringan. Penting untuk troubleshooting jaringan lanjut. Kita coba. Config. Nah, sini dia menjelaskan lebih detail dari ipconfig yang pertama kita pakai. Dari hostname, primer, kemudian terus sampai ini sudah ditampilkan semua. Berbeda dengan yang hanya ipconfig yang pertama, dia hanya menampilkan sebagian penjelasan saja, tapi kalau yang al dia menampilkan semuanya mulai dari DNS server, WIN, alamat MAC dari semua adaptor jaringan. Kemudian yang nomor 7 itu ada ipconfig/datanya. Itu menampilkan daftar lengkap opsi dan penjelasan penggunaan perintah ipconfig berguna untuk main fungsi-fungsi tambahannya. Nah, di sini dia menjelaskan fungsi dari /data menampilkan daftar lengkap opsi dan penjelasan penggunaan perintah ipconfig. Jadi di sini dia jelaskan perintahnya. Di sini juga ada contoh. Selain ipconfig al juga ada ipconfig rename l, slash, kemudian al computerman, dan ini juga. Kemudian yang nomor 8 itu kita diminta untuk membuat ipconfig relax, yaitu melepaskan alamat IP saat ini dari adaptor jaringan dan dikonfigurasi secara dinamis atau DHCP digunakan untuk mengosongkan konfigurasi IP. ipconfig relax. Yang dia disconnect dia memutus semua. Kemudian yang di nomor 9 itu ipconfig renew, meminta IP address baru dari server DHCP setelah rilis, digunakan untuk memperbarui koneksi atau mendapatkan alamat IP baru. ipconfig renew. Nah, dia akan diberikan ipconfig baru. Di sini kita mendapatkan alamat IP address 92.168.1.1.5. Kemudian yang nomor 10 itu ada ipconfig display DNS. Fungsinya menampilkan isi change DNS lokal, yaitu data nama domain dan yang pernah diakses, berguna untuk melihat apakah domain tertentu telah di-change. Kita coba. Saya bersihkan dulu. ipconfig display
Kemudian yang nomor 11 itu ada ipconfig plus DNS. Itu berguna untuk menghapus atau mengosongkan ceks DNS, berguna ketika DNS resolution menyimpan alamat yang salah atau usang. Kemudian ipconfig plus DNS. Windows 8 configuration success DNS resolution checks. Berarti dia berhasil saat menghapus atau mengosongkan ceks DNS. Lalu yang nomor 12 itu ada ipconfig register DNS, memaksa komputer untuk mendaftarkan ulang hostname ke server DNS. Umumnya digunakan dalam jaringan internet LAN dengan DNS server lokal. ipconfig register DNS. Salah. ipconfig terus option adalah ipconfig tampilannya hanya seperti ini. Coba kita copy ini, apakah masih sama? Saya salah ketik. Memang seperti itu tampilannya. Sudah saya bersihkan lagi. Kemudian untuk yang nomor 13, di sini ada perintah ping. Ping ini digunakan untuk menguji konektivitas ke host atau alamat IP atau domain, memberikan data tentang waktu respon length dan apakah host tersebut dapat dijangkau. Seperti halnya contoh 888, ping 888 atau ping Google. Di sini kalau untuk ping biasanya saya pakai untuk mengecek jaringannya bisa berinternet apa tidak. Nah, kalau saya itu mengecek di ping Google. Nah, jika tanda seperti ini artinya dia bisa berinternetan. Atau ketika saat ada ujian, ping ini saya gunakan untuk melihat apakah antara server dengan klien itu bisa memanggil. Contohnya ping 192.168.1.1 seperti ini. Dan yang selanjutnya itu ada netstat. Netstat menampilkan semua koneksi jaringan aktif, pon yang terbuka, serta status koneksi. Dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas jaringan yang tidak sah atau mencurigakan. Coba kita ketik dulu netstat. Netstat. Jadi ini salah satu koneksi yang sudah saya pakai. Seperti itu. Sini juga kita bisa mencoba netstat min A. Coba apa yang akan muncul.
nets terminal. Coba seperti ini. Tidak bisa. Gak sama. Apa ada spasi ya? Seperti ini. Sama aja. Kemudian yang nomor 15 itu ada tracer. Melacak rute paket dari komputer ke host tujuan. Menunjukkan semua hop atau lompatan yang dilalui dan waktu respon di setiap titik. Sebagai contoh itu ada tracer www.google.com. Nah, dia akan melacak rute paket dari counter ke host tujuan, menunjukkan semua hop yang dilalui, waktu respon di setiap titik. Dua puluh 25 milisecond. Kira-kira seperti ini, saya hentikan. Kemudian untuk yang di nomor 16 itu ada pet ping. Gabungan dari ping dan tracer memberikan lompatan dari tentang kehilangan paket dan waktu keterlambatan pada setiap hop dan rute. Cocok untuk analisa performa koneksi jaringan. Contohnya seperti pet ping Google.
Terus satu LDP ID. Kita coba untuk jalankan tappingnya saja. Yang muncul seperti ini. Dia ada host list, next hop, address, and kita bisa menjalankan dari ini optionnya. Kemudian untuk yang nomor 17 itu ada NS Club and NS Lookup, digunakan untuk memeriksa informasi DNS seperti IP dari nama domain, juga bisa digunakan untuk memeriksa masalah pada DNS server. Kita coba NS Look dulu. NS Look up. Default server on cloud, addressnya 192.168.1.1. Coba kita ke NS Look Google. Ya, NS Look up Google. Tampilannya seperti ini. No response for server. Sudah. Kemudian yang nomor net, nomor 18 itu ada nets, perintah berfungsi konfigurasi jaringan yang sangat canggih, bisa digunakan untuk mengatur adaptor jaringan IP, gateway, DNS, firewall, dan lainnya. Sini kita ketikkan nets nets. Ini bisa ditambahin lagi, kayak contohnya kayak interface IP config. Seperti ini. Jadi kita bisa melihat konfigurasi. Saya juga menggunakan perintah yang lain. Kita lanjut ke yang lain. Yang nomor 19 itu ada root, itu menampilkan dan mengatur tabel routing di komputer. Sangat berguna jika menggunakan beberapa jaringan atau VPN atau pengaturan jalur akses tertentu. Contohnya root pin dan root IDD. Coba kita root dulu. Root seperti ini. Root delete. Nampilkan mengatur tabel di komputer. Sangat berguna jika menggambarkan beberapa jaringan VPN dan mengatur jalur akses tertentu. Kita coba pakai contoh ini. Root print. Root print. Jadi seperti ini tampilannya.
Kemudian yang terakhir itu ada net. Peta serbaguna untuk mengelola berbagai fungsi jaringan di sistem seperti user, service, koneksi, dan sharing. Kita coba net. Seperti ini. Sekarang coba kita ke net user. Net user. Nah, ini yang terbaca itu user account for desktop 55N Acer dengan merek Acer, administration default, case-nya. Coba kita next view. Net view. Melihat komputer lain di jaringan. Oh, gak ada karena saya pakai wifi. Saya mengatur file sharing, tidak bisa menjalankan atau menghentikan layanan. Kita coba net start. Net start. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, ada device, ada Bluetooth, bass, semuanya ditampilkan. Windows Audio. Sudah semua saya coba untuk perintahnya. Selesai sudah tugas 2 pada praktek kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam memberikan jawaban. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.